namanya Pak Endang ini, kebodohannya dan juga ketolonannya ini sudah nampak. Kami menantang Pak Endang ini secara tegas ya untuk berdiskusi mengenai ini. Cuman satu kan, kulil haqqo walau kana murrad. Cuman hadis itu tegas ini, karena ia itu sudah jelas-jelas tolol. Dan saya tidak bergelar SPDI, tapi saya tidak sebodoh Pak Endang yang al-kuculuki, al-bodohi, al-dungui. Go titik blokan Pak Endang ini. Kegoblokan. Iya, kegoblokannya. Kenapa saya mengatakan goblok? Pada saat ini saya menyatakan kebenaran bahwasannya Pak Endang itu goblok. Goblok. Saya berani mengatakan goblok bin tolol. Ini saya tantang Anda. Anda tidak suka orang yang sering menggunakan dalil ataupun sering-sering baca buku dan berpola pikir berdasarkan buku, monggo sama saya. Saya suka berlogika, tapi logikanya yang logika, bukan logika yang goblok. Ada logika yang goblok. Ada logika yang goblok. Kayak Pak Endang ini ya? Bisa dikatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, saya sengaja membuka video saya dengan potongan-potongan video konten dari salah satu channel yang isinya sangat luar biasa, sobat-sobat. Ya, kita bisa menilai sendiri bagaimana kualitas seseorang yang mengaku berilmu, pintar, akan tetapi dari segi adab dan akhlak sangat jauh. Disinilah kita melihat, sobat-sobat, bagaimana keberkahan suatu ilmu. Ilmu banyak, kalau tidak berkah, maka akan tampak muncul pada diri seseorang akhlak yang buruk, adab yang jelek. Padahal mereka bertahun-tahun mendalami ilmu, bahkan menguasai ilmu-ilmu alat, menguasai bahasa Arab, nahwu sorof, balaghah, apalah pokoknya yang mereka pelajari. Tetapi kenapa bisa mengeluarkan sikap dan kata-kata yang seperti itu, sobat-sobat? Artinya ada yang salah yang mereka pelajari. Atau ada yang salah yang mereka ambil ilmu-ilmu, adab-adab, akhlak-akhlak yang dimana mereka belajar, sobat-sobat. Karena seorang yang berilmu akan menunjukkan akhlak yang mulia, adab yang baik. Kita ingat bagaimana pahlawan perang salib Salahuddin Al-Ayyubi ketika musuhnya Raja Richard the Lionheart, Richard si hati singa, sakit, Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan tabib terbaiknya untuk mengobati Richard the Lionheart. Bayangkan, dengan musuh masih melakukan, menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Dia tidak mau memanfaatkan kelemahan musuh. Kalau
seseorang yang tidak memiliki akhlak mulia, adab yang baik, tentu saja di saat pimpinan perang dari musuhnya dalam keadaan lemah, apalagi dalam keadaan sakit, tentu akan diserangnya. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak melakukan itu. Dia mengirimkan tabibnya untuk mengobati musuhnya. Nah, jadi sobat-sobat, bagaimana akhlak dan adab di potongan-potongan video itu, sobat-sobat? Dia membodoh-bodohi saya, mentolol-tololi saya, bahkan didungu-dungui saya. Tapi anehnya, sobat-sobat, dia minta berdebat dengan saya. Kan aneh. Saya dikatakannya tolol, bodoh, dungu. Tapi kenapa dia meminta berdebat dengan saya? Dan saya berpikir, saya merasa belum perlu untuk menanggapi tantangan dia. Ditantang saya ini. Tetapi saya merasa belum perlu. Karena saya melihat mereka ini cuma membahas hal-hal yang teknis, bukan yang substansi. Sehingga perdebatan-perdebatan tidak akan menemukan kebenaran. Karena ukuran kebenarannya bagi mereka hanya memegang kebenaran menurut ulama mereka, menurut kitab-kitab yang mereka baca. Mereka taklid kepada ulamanya, kepada kiainya, taklid buta. Tantangan dari salah satu channel itu, sekali lagi saya katakan, saya belum merasa perlu untuk menanggapinya. Cukuplah. Silahkan mereka menanggapi konten-konten yang ada di video saya. Akan tetapi substansinya, jangan masalah-masalah teknis. Kalau masalah-masalah teknis, tidak akan saya tanggapi. Begitu juga yang komen-komen. Komen-komen hanya masalah teknis. Dan memang bisa dibedakan antara orang-orang yang berakal sehat dan orang-orang yang akalnya terganggu. Kalau yang berakal sehat, mereka bisa menerima. Mereka berkomentar dengan santun. Akan tetapi, yang akalnya terganggu, mencaci, memaki, tololah keluar sangat lancar dari lidah mereka. Katanya mereka orang berilmu. Katanya mereka lebih benar. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya adalah tingginya ilmu seseorang, pengetahuan seseorang, ternyata tidak membuat seseorang itu beradab dan berakhlak mulia. Kemungkinan ilmunya tidak berkah, atau ada salah pada ilmu yang dia pelajari. Dan kalau kita berbicara agama Islam, sobat-sobat, tidak bisa tidak apa yang kita pelajari, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, maka kebenarannya harus diukur dengan Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Tidak usah malu, sobat-sobat. Hanya bisa baca terjemahan.
Tidak usah malu. Mereka memang sering melecehkan, termasuk saya juga dilecehkan oleh mereka, hanya bermodalkan terjemahan. Berarti mereka melecehkan yang sudah menerjemahkan Al-Quran atau buku-buku agama yang lainnya. Tidak sembarangan orang menerjemahkan. Mereka memiliki ilmunya. Untuk kita-kita ini yang ingin memahami agama dengan benar, memadai terjemahan. Kecuali kita ingin menjadi ahli tafsir. Atau apalah namanya ahli-ahli itu, baru mempelajari dari bawah. Kalau kita, apalagi usia kita sudah tidak muda lagi, akan belajar dari bawah. Belum sampai, mungkin umur kita sudah tidak memadai. Atau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah dimudahkan oleh teknologi. Sobat-sobat, memang kalau kita menyampaikan kebenaran Islam, kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya, akan ada musuh, akan ada lawan, akan ada orang yang menentang kita dan membenci kita. Itu sunnatullah. Allah juga sudah menegaskan di Al-Quran bahwa pada setiap nabi akan ada musuh. Nah, tetapi sobat-sobat, ada satu hal yang harus kita paham, yang harus kita yakini. Semakin banyak orang menentang kita, semakin banyak orang yang membenci kita. Karena kita menyampaikan kebenaran agama ini, berarti yang kita sampaikan adalah benar. Dan ini sunnatullah. Tidak ada yang berubah dengan sunnatullah. Nabi Muhammad juga seperti itu. Dan juga penerus-penerusnya juga seperti itu. Mereka mengalami perlawanan, penentangan, jadi caci maki. Untuk apa risau? Saya biasa-biasa saja. Malah semakin menguatkan tekad saya, semakin memantapkan tujuan saya untuk berdakwah. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.